Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel ini menceritakan alur cerita dari buku cerita silat yang ada. Karena hanya alur cerita, maka disarankan untuk membaca bukunya secara utuh. Untuk menambah semangat, saya mengharapkan dukungan pada channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share kepada teman-teman. Kali ini saya menceritakan alur cerita Suling Emas, lanjutan cerita dari Bukek Xiansu atau Manusia Dewa, karangan Asmaraman Kopingho. Jilid 20. Suling Emas meninggalkan istana kerajaan Sung dan mulailah dia berkelana seorang diri karena perilakunya yang suka mengulurkan tangan menolong mereka yang patut ditolong, menegakkan kebenaran dan keadilan. Dunia persilatan gempar dengan munculnya Suling Emas, seorang muda yang amat sakti. Suling Emas hanya muncul untuk mencegah penindasan dan kejahatan, sama sekali tidak mengganggu atau memihak manapun, sehingga tidak ada yang memusuhinya secara langsung. 5 tahun telah berlalu, Suling Emas telah berusia 28 tahun. Perjalanannya saat ini menuju ke Nanzhou untuk menemui kakeknya, Raja Sakti berengan 8 Luigan, Ketua Bengkau. Kerajaan Nanzhou adalah kerajaan yang kecil saja di selatan, namun melihat keadaan dusun dan kotanya yang ramai, rakyatnya yang hidup makmur, tidak tampak orang-orang yang berpakaian gembel dan pengemis, menunjukkan bahwa penguasa Nanzhou adalah orang-orang pandai. Apalagi setelah Suling Emas bermalam di sebuah dusun, dia mendapati kenyataan bahwa rumah-rumah di seluruh Nanzhou di waktu malam atau kalau ditinggal pergi, pintu dan jendelanya tidak pernah dikunci. Hal ini membuktikan bahwa penduduk hidup dengan suasana aman dan tentram. Pagi hari itu, Suling Emas memasuki pintu gerbang kota Raja Nanzhou yang daun pintunya berwarna merah. Di tengah-tengah pintu gerbang terdapat tulisan bergantung berbunyi, "Dilarang membawa senjata tajam ke dalam kota raja." Suling Emas merasa puas. Belum jauh dia memasuki kota raja, datang pasukan terdiri dari 12 orang berpakaian seragam, dikepalai seorang wanita muda yang cantik dan berwibawa. "Bukankah engkau yang bernama Suling Emas?" Suling Emas tersenyum menjura dengan hormat, mengangkat kedua tangannya ke depan dada. "Benar, dugaan Nona, orang-orang menyebutku begitu. Dari kerajaan Sung." "Memang benar, aku datang dari kota raja kerajaan Sung," jawab Suling Emas sejujurnya. "Mau apa kau memasuki kerajaan kami? Apakah kau hendak memata-matai kerajaan kami?" Gadis itu melangkah maju, sikapnya mengancam dan meminta agar menyerahkan sulingnya. Suling Emas keberatan. Gadis itu memerintahkan para penjaga untuk menangkap Suling Emas. 12 orang berpakaian seragam itu begitu menerima perintah, cepat serentak bergerak dan menubruk Suling Emas. Gadis itu melihat Suling Emas sama sekali tidak bergerak atau pindah dari tempatnya, juga tidak mengelak, hanya menggerakkan kedua tangannya. Akan tetapi akibatnya anak-anak buah terpelanting dan terlempar ke kanan ke kiri, mengadu-adu dan menggosok-gosok kepalanya yang benjol atau kaki tangannya yang lecet kulitnya. Bukan main marahnya gadis itu. "Mundur kalian semua!" sambil meloloskan cambuknya. Wutar-tar, sepasang cambuk diayun dan berputaran di atas kepala, berbentuk lingkaran aneh dan mengeluarkan angin menyambar-nyambar di sekeliling ledakan-ledakan ketika gerakan tali itu mengerenggut dan disentakkan. "Bagus," Suling Emas berseru. Dengan gembira dia menggerakkan tubuhnya melayani amukan cambuk itu dengan tangan kosong. Suling Emas lalu bersilat dengan pukulan tangan kapas sakti sambil menggerakkan ilmu meringankan tubuh sehingga ia dapat mengelak ke sana kemari dengan cepat dan ringan, serta kadang-kadang dia menangkis ujung cambuk itu dengan telapak tangannya yang berubah lunak seperti kapas. "Cukuplah Nona, mari kita menghadap Bengkong Chu." Tar, hebat sekali ledakan itu. Disusul berkelebatnya gulungan sinar hitam yang menyilaukan mata berkelebat di atas kepala Suling Emas. Terkejutlah Suling Emas, dia meloncat mundur ke belakang. "Paman Guru, harap suka beri pelajaran kepada manusia sombong Suling Emas dari kerajaan Sung."
Gadis itu berseru sambil meloncat mundur dan menyimpan cambuknya yang tadi dibuat tidak berdaya oleh suling emas. Ketika suling emas memandang, ternyata yang membunyikan cambuk hitam adalah suara sedemikian hebatnya itu adalah seorang laki-laki berusia 50 tahun lebih. Pakaiannya sederhana seperti seorang petani. Kepalanya ditutupi caping lebar, wajahnya angker dan sepasang matanya tajam. Tangan kanannya memegang gagang sebatang pecut dan bentuknya sederhana seperti pecut seorang penggembala. Nama suling emas sudah terkenal sampai di sini. Kini orangnya datang dan tidak mengindahkan peraturan bahwa merobohkan pasukan peronda keamanan dan mempermainkan putri ketua kedua. Akan tetapi jangan berbangga dahulu dengan kemenanganmu, suling emas, karena di atasnya masih ada aku, wakil ketua, dan di atasku masih ada ketua kedua dan ketua pertama. Kau sambutlah pecutku ini. Suling emas menyambut pecut lawannya dengan ilmu pedang 8 dewa, dan Kontan musuhnya terdesak hebat dan berusaha melawan dengan sekuat tenaga dan segala daya. Suara pecut pun tenggelam oleh suara suling. Namun tiba-tiba terdengar suara, "Adik seperguruan, mundur dan tahan amarahmu." Suling emas menengok dan terkejutlah ia melihat seorang kakek lain yang sikapnya amat berwibawa. Sekali pandang saja timbul rasa segan dan hormat dalam hati suling emas. Cepat suling emas melangkah maju dan menjura dengan hormat sambil berkata, "Saya yang muda mohon maaf sebesar-besarnya telah menimbulkan keributan yang sesungguhnya tidak saya kehendaki di sini. Mohon paman yang gagah suka memberikan maaf." Kakek itu mengangguk lalu menggerak-gerakkan tongkatnya. "Orang muda, kau tentu yang bernama suling emas. Apa hubunganmu dengan sastrawan gila?" Suling emas menjelaskan bahwa gurunya sastrawan gila telah meninggal 5 tahun yang lalu, dan suling emas memohon agar dapat bertemu dengan Raja Sakti berlengan 8 Luigan. Ternyata orang tua itu bernama Luimo, adik dari Raja Sakti berlengan 8 Luigan, dan menjelaskan bahwa maksud tujuan suling emas bisa saja disampaikan pada Lui Wei atau adik seperguruannya Kao Bian Sinjin. Melihat persahabatan Raja Sakti dengan sastrawan gila, maka diantarlah suling emas menghadap Raja Sakti berlengan 8 Luigan. Suling emas menjelaskan jika sastrawan gila adalah gurunya. Raja Sakti berlengan 8 Luigan sudah tua. Sinar matanya yang acuh tak acuh itu nampak diliputi awan murung. Dia memandang siapa yang datang, kemudian dengan kening berkerut dia mendengarkan laporan dari Luimo tentang suling emas yang dengan sikap penuh hormat minta menghadap Beng Cao Chu. "Kau suling emas." Suling emas mengangguk tanpa mengeluarkan suara. "Kau murid sastrawan gila Kueseng." Kembali suling emas mengangguk. "Su Heng, sastrawan gila telah tewas 5 tahun yang lalu menurut penuturan orang muda ini," kata Luimo. Tangan kanan Raja Sakti meraih cangkir arak di atas meja, lalu melontarkan cawan itu ke atas. Cawan itu berputaran di atas, lalu meluncur turun ke arah suling emas. Suling emas cukup waspada dan dia maklum bahwa penyerangan yang seluruhnya mengendalikan tenaga dalam yang amat hebat. Biarpun kakek itu adalah ayah dari ibunya, namun ia pun harus menjaga nama baik gurunya. Cawan yang meluncur dan berada dalam jarak tengah-tengah antara kedua orang itu kini berhenti di udara, tertahan oleh hawa pukulan tangan suling emas. Mereka masing-masing mengerahkan tenaga dalamnya. Prak! Tiba-tiba cawan itu hancur berkeping-keping. "Kueseng, kau sungguh keras kepala. Kau telah menurunkan semua ilmu kepada bocah ini. Agaknya kau membuktikan bahwa kau masih belum juga mau kalah terhadap aku. Ah, setan keras kepala, kalau saja kau dahulu jadi menantuku, tentu kau belum mampus sekarang, dan aku tidak akan begini kesempian. Kueseng, Lucian, mengapa kau mengecewakan aku?" Kakek itu menutup muka dengan kedua tangannya, dan suling emas melihat dari celah-celah jari tangan itu mengeluarkan air mata. Raja Sakti menangis. Suling emas tak dapat menahan keharuan hatinya, dan dia
maju berlutut di depan kedua kaki Raja Sakti, lalu berkata, "Kongkong, aku adalah cucumu, aku adalah Kambusong, putra tunggal ibu Lui Lucian." Raja Sakti perlahan-lahan menurunkan kedua tangannya, matanya terbelalak memandang wajah suling emas dan yang menengadah. Lalu perlahan-lahan kedua tangannya bergerak ke depan, menangkap wajah itu. Lalu dengan kedua tangannya, bibirnya bergerak-gerak dan berbisik, kau putranya. Benar, ini matanya, mulutnya, kau cucuku." Raja Sakti Luigan lalu merangkul dengan menarik bangun suling emas, menepuk-nepuk pundaknya dengan penuh kebanggaan. "Wah, kau benar-benar hebat, kau cucuku. Hahaha. Tidak kecewa aku mempunyai cucu seperti ini. Terima kasih Kueseng, terima kasih." Lui Mo, Kau Bian Sinjin dan Lui Be menangis bahagia menyaksikan Raja Sakti berlengan 8 tertawa, karena entah sudah berapa tahun lamanya Raja Sakti tidak pernah tertawa. Berturut-turut Kambusong berlutut memberi hormat kepada Lui Mo, Kau Bian Sinjin dan Lui Be. Semenjak hari itu, suling emas hidup berkumpul dengan keluarga ibunya. Kakeknya amat sayang kepadanya, juga Lui Mo dan Kau Bian Sinjin, juga Liu Wei. Kakeknya menurunkan pula ilmu kesaktiannya yang tinggi kepadanya, sehingga selama tinggal di Nanzhou, suling emas menjadi makin matang dan makin sakti. Bersamaan dengan berkembangnya nama suling emas, di dunia persilatan muncul 6 orang manusia iblis yang sakti dan buas, sehingga mereka diberi julukan 6 iblis dunia. Mereka adalah Raja Pengemis Mata Satu atau Raja Pengemis Pau yang menjadi cacat akibat pengeroyokan pengemis baju kotor. Kedua adalah Dewi Rambut Hitam, Kim Chao Quimbe, selir ketujuh Kaisar Hauhan, murid iblis cilik beracun. Ketiga adalah Maut Hitam atau Tengkorak Hidup, Bayisan, murid Dewa Lucia berlengan selaksa. Keempat adalah Setan Pengejar Roh, Matai Kun, adik seperguruan Raja Sakti berlengan 8. Kelima dan keenam adalah manusia aneh pencabut nyawa, Bekui, dan bocah tua berhati racun, Beichu, 2 orang murid kepalan sakti. Keenam manusia iblis itu selalu mengejar kesenangan dan kepuasan, menggelorkan nafsu dan mengikuti bujukan setan, hidup dibuai khayalan dan angan-angan akan kehidupan yang lebih baik dan kehidupan yang lebih menyenangkan dari kehidupan sekarang, terus dan menerus mengejar mimpi dan keinginan, dan lupa jika satu tercapai, di depan masih menanti 1000 keinginan lainnya. Manusia seperti itu tidak dapat bersyukur, tidak pernah membuka mata hatinya, tidak pernah menghayati kehidupan yang ada, dan tidak dapat melihat bahwa kehidupan saat ini adalah kehidupan terbaik dari pemberian Tuhan, karena Tuhan Maha Tahu akan segalanya. Berbahagialah manusia yang pandai bersyukur kepada Tuhan. Dia akan berusaha sekuat tenaga sesuai dengan kodrat dan tuntunan Tuhan. Adapun hasilnya diyakini sebagai ketetapan Tuhan. Jadi semua berawal dan kembali kepada Tuhan. Tuhan yang Maha Esa, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Tamat, bersambung pada serial selanjutnya, Cinta Bernoda Darah.